sebagai bentuk perlawanan juga sih mas. Yes. Kritik dan juga apa ya, yes, kecaman kita terhadap orang atas. Dua kata lucu mas. Waduh. Dua kata lucunya maksudnya lagi rame ini loh. Sebenarnya kalau moshing itu kan wujud dari pengekspresian dari diri sendiri kan sebenarnya. Cuma mungkin untuk awal masih salah persepsi. Oke, selamat malam dan selamat datang di program Toxic, Tongkrongan Asik. Nah, untuk hari ini kita bakal ngebahas tema seputar skena musik. Bersama saya Kemal dan rekan saya Didan. Dan hari ini kita akan menyelami dunia musik. Oke. Sejak munculnya di era 1970-an dan 1980-an, musik hardcore telah menjadi simbol keberanian perlawanan dan ekspresi emosi yang mendalam. Tetapi, apa yang membuat musik ini begitu kuat dan relevan? Apa pesan di balik lirik yang keras dan energik yang meledak-ledak? Nah, hari ini kita akan membahas dan mengeksplorasi dari musik hardcore bersama dengan tamu-tamu kita hari ini, yaitu ada Themselves. Tangan dulu dong. Oke, pertama-tama kita mungkin Kenalan dulu kali ya. Kenalan dari dulu. Band Themselves ini ya. Oke. Mau dari siapa? Silakan Mas. Perkenalan. Dari ownernya langsung Dari ownernya langsung mungkin. Ya, saya Dava sebagai gitaris. Saya Jeki sebagai gitaris rhythm. Oke. Saya Zendi sebagai vokal. Oh, Oke. Oke Mas, ini untuk Themselves sendiri itu ada berapa anggota sih Mas sebenarnya? Sebenarnya ada 5, cuman yang 2 ini lagi sibuk ya mas. Oke. Berhalangan hadir. Oke. Kira-kira nih band Themselves ini gimana nih cerita awal terbentuknya nih Mas? Awal terbentuknya tuh di tahun kemarin, tahun 2023 tepatnya. Itu saya dan drummer saya dulu inisiatif buat bikin band hardcore punk. Karena di Malang tuh udah ramai lah scene hardcore gitu. Iya. Jadi ya kita inisiatif buat Themselves ini. Inisiatif gitu ya Mas. Iya. Nah, kan itu tahun lalu berarti Mas buatnya Mas. Iya, tahun lalu. Nah, kira-kira pas pertama kali manggung itu kapan Mas? Berarti pertama kali manggung tuh bulan Oktober tepatnya di acaranya Anak Gaung Unisma. Oh, 2023 tuh? Iya, Oktober 2023. Baru berarti, termasuk baru ya sebenarnya? Baru. Nah, untuk sekarang ini Mas ini apa dari band Themselves ini udah ada album kah atau gimana? Lagu sendiri atau gimana? Nah, kalau ini kita kebetulan lagi habis record kan. Iya. Habis ini kemungkinan rilis EP. Waduh. Jadi tunggu aja bentar lagi. Oke, keren banget tuh. Keren. Terus apa sih yang sebenarnya membedakan musik kalian dari genre musik lainnya itu apa sih? Yang membedakan kita di sini Mas. Kalau di Malang kan lagi rame hardcore, ini hardcore beatdown yang apa? Kayak groovy-groovyan kayak. Oh gitu. Mungkin kita nyari celahnya yang nggak pasaran kayak gitu loh Mas. Kita ambil ke genre hardcore punk, kita main beat tempo cepet. Jadi kita ngejar biar nggak pasaran aja. Nah, kira-kira kalau misalnya proses ciptain lagunya tuh Mas itu ada kayak apa inspirasi gitu nggak? Misalnya ada band hardcore yang terkenal dari dari mana gitu yang wah ini inspirasi nih buat genre hardcore gitu. Kira-kira ada nggak Mas tuh? Kalau saya sendiri sih ya memang kebanyakan terinfluence dari band-band hardcore 90s, Oh, iya. 2000-an, Klasik Ya, hardcore klasik hardcore. Light of Today, Champion. dan sebagainya gitu. Ya kita ngambil emangnya kayak referensi itu sebagai bentuk perlawanan juga sih mas. Iya benar. Yes, kritik dan juga apa ya, yes, kecaman kita terhadap orang atas. Oh. Apa teh? Berat juga nih, berat. Pembahasannya mulai berat nih. Dari kalian sendiri Mas, kalau menurut kalian tuh
evolusi musik underground itu gimana sih dari waktu ke waktu gitu? Apa ada perubahan atau emang stay begitu aja gitu? Kira-kira gimana? Jadi kalau genre musik itu mungkin kayak ada masanya sendiri-sendiri gitu Iya. ya. Kayak yang dulu-dulu itu kayak metallic hardcore, Iya, metal hardcore. kenceng banget kan itu. Habis itu hardcore punk juga kenceng. Habis itu groovy-groovyan. Iya. Terus yang lagi kenceng-kenceng kan beatdown gitu kan. Oh iya. Sekarang. Terus ini kan nama band kalian kan Themselves kan ya? Iya. Nah, kira-kira tuh kenapa ngambil nama bandnya itu Themselves? Apa tuh kira-kira tuh? Apa ada filosofinya nggak tuh? Themselves tuh sebenarnya diambil dari penggalan liriknya Youth of Today yang berjudul No More, Mas. Itu kita ambil kata Themselves tuh karena menarik aja. Terus Themselves tuh kan mereka sendiri. Iya, betul. Nah, jadi kayak mereka itu dari sudut pandang ketiganya itu kita gitu. Jadi kita yang kita berdiri sendiri, kita gerak sendiri gitu. Oh iya. Itu ngambil kata themselves itu ada perundingannya dulu nggak nih sama semuanya atau Iya. salah satu Iya. yang ngambil? Iya, dirunding dulu. Oh, dirunding dulu ya. Oh. Nah, terus ini ada pertanyaan juga. Kan kita sering mendengar tentang ada namanya moshing, terus Betul. crowd surfing, dan skena. Nah, artinya dari 3 kalimat tersebut apa sih menurut mas-mas nih? Siapa yang mau jawab? Terserah. Moshing sendiri itu salah satu cara kita menikmati musik, terlebih musik-musik cadas, musik keras gitu ya. Oh iya. Itu gerakan yang ya semau kita aja. Kita mau gerakan gimana, Oh cara iya. kita mengekspresikan aja. Kita mau mukulin orang atau gimana. Tapi orang Tapi biasanya kalau ngeliat sih ada ya kayak gitu. Ada. banyak, ya. Mas. Banyak lah ya. Mayoritas. yang penting menghargai sesama aja. Oke. Nggak baper gitu. Ya, ya. Iya. Punya space kenyamanan sendiri-sendiri kita Iya. hargai gitu aja. Tuh. Terus kalau crowd surfing Kalau crowd surfing Sama sebetulnya. sama aja ya. sama Sama. crowd surfing itu Sama. lebih apa ya? Kalau menurutku Ekspresi. lebih jelas. Kalau musik nanti kan bebas. Iya. Crowd surfing termasuk dari salah satu musik juga. Nanti crowd surfing itu biasanya melompat Diangkat. panggung gitu ya. Iya. Diangkat Oh, panggung. gitu. Diangkat sama Oh, iya, iya, crowd, paham, Nggak ada anak yang wong. Paham. Kalau apa tadi skena ya? Skena. Bapak skena. Kudu apa tuh? Apa ya? Skena tuh kalau setahu saya tuh wadah sih. Skena tuh diambil dari kata scene kan. Iya. Jadi kayak skena tuh ranahnya misal suatu kota tuh ada kolektif Oh. yang punya acara gitu. Itu kita biasanya nyebutnya skena sih. Oh gitu. Terus kalian ini percaya nggak sih sama lirik dalam musik hardcore memiliki dampak yang signifikan pada pendengarnya? Iya. Saya Saya. Kenapa tuh? Menurut gimana tuh pandangannya? pengalaman pribadi mungkin teman-teman seband juga mengalami sih ketika lagi ada di fase atau momen yang cukup down atau lagi marah-marahnya ketika kita dengar lagu hardcore dan dengerin penggalan lirik itu apa namanya real cocok sama apa pengalaman realita. kita Iya. itu wah nemen nih Ngaruh gitu. Racun ya. Mungkin nanti bisa satu-satu kalian nih pesan dari kalian masing-masing tuh tentang penggemar musik tuh Iya, gimana sama sih? musik nih kira-kira gimana tuh Mas? Gimana? Mungkin siapa duluan yang mau? Salah satu. Mungkin itu sih mas, bikin warna baru Ah. musik Iya. di Kota Malang lagi sih. Oh, gitu. Nama genre yang belum ada gitu. Ayo yang lainnya Mas, ada Apa yang mau? sih? Ya, pesan Ya jangan monoton lah. ya berubah lah ya, harus ada make a change aja. Kalau pesanku support band lokal ya support Oh, iya. teman-temannya. Iya, Jadi iya. kalau apa namanya di Kota Malang sendiri ini saling support, kita bareng-bareng bisa sampai gede Iya. gitu lah ya. Iya, Bantu. betul. Siap. Dari apapun mungkin salah satunya merchandise atau streaming DSP atau kalau bisa lebih lanjut beli tiket untuk gigs-gigs yang ada Oh, iya. itu sangat membantu buat kita. Betul. Betul. Nah, ini ada yang lagi viral sebenarnya yang kita pengen tanyain. Apa tuh Mas? Yang lagi viral nih sebenarnya sedikit lucu juga sih. 2 kata lucu Mas. Waduh. 2 kata lucunya maksudnya yang lagi rame ini loh. Iya. Ilgas. Mas kepikiran Mas. Itu yang mau dibahas Mas. Aduh. Gimana tuh Mas? Ayo satu-satu ya Mas.
masing-masing harus ada penjelasannya. Gimana Mas ya? Masa iya kan nggak mungkin dong nggak tahu kan rame nih. Iya. Apalagi ngomong onat. Gimana tuh Mas? Serang wong Diserang sama pabrik. Langsung diserang yang terakhir. Gas krim Mas ya? Iya. Cukup ya udah apa Mas itu? Aneh sih Mas. Soalnya ya katakanlah kalau band-band yang lain ada skripnya, aku rasa nggak apa-apa. Kalau itu ada distorsi apa ya? Cadas gitu ya. Maksudnya iya, kalau iya. lagunya mereka katakanlah emo, Ah. dia emang menonjolkan emosinya sampai teriak sampai scream itu nggak apa-apa ya. Oh iya. Masalah lah ya itu. Lagu cover, Dangdut kor aja. Itu udah aneh tuh kayak gitu ya. aneh. Cengkok mana? Aduh. Ayo, yang Mas yang lainnya nih. Aku menurutku harus Mas, yes. Konyol lah itu. Cuk, ada genre baru namanya dangdutcore kali. Dangdut kor. Cuk. Gimana? Kalau Mas nih terakhir. Kalau menurutku Aneh juga deh. aneh kayak Nyambung ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung soalnya. Iya sih. Nah, ini sebelum penutupan nanti mungkin kita bakal gaming gimana Mas? Kalau Iya. misalkan main gaming. Boleh deh, Ji. Monggo. Oke ya. Oke, sebelum penutupan nanti segmen-segmen berikutnya lah kita bakal gaming ya. Oke Mas. Sebelumnya kita berterima kasih dulu Mas sudah mau Makasih kembali. Terima kasih kembali. sudah mau ditanya-tanyain, sudah mau kita bahas band-bandnya. Oke, kita bakal lanjut di segmen berikutnya. It's time to kick the habit on. Coming clean, it's been a hell of a ride, but it's all caught up with me, and now I'm off track. Feel like I'm right back where I started, sat on the kitchen floor all alone, talking to a ghost about where we go when we go. 'Cause that life is the great unknown. Don't stop now, felt the motion sickness has you spinning out. 'Cause you're on your way. Oh my friend, just look how far you come. Nah, kita balik lagi di program Toxic, Tongkrongan Asik. Balik lagi di segmen 2. Sekarang kita udah ada tamu baru lagi. Tamunya siapakah ini? Biar dia perkenalin diri sendiri aja lah. Iya kan? Langsung? Langsung aja kali ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Nah, Siapa saya nih? nih? Halo, kami dari Assault Distract dari Malang. Oke. Perkenalan dulu dong Salam satu nama Mas. Satu dari saya, nama saya Adi, di Distract jadi vokalis. Oke. Saya Pando di drum. Oke. Dewa di gitar. Ini Assault District ini anggotanya ada berapa nih? Aslinya? 5. 5. Aslinya ada 5. 2 lagi siapa tuh kalau boleh tahu? Masih berhalangan hadir. Oh. Oke. Kerja, yang satu juga masih kerja. Oke. Oke. Assault District itu bisa nemuin nama itu dari mana? Nah, itu bener. Dari awal. Dari awal Dari awal banget. dulu saya sering melihat beberapa film aksi ya, Action. film action. Nah, oke. Kalau melihat dari beberapa cuplikan-cuplikan tersebut, kayak ada rasa sedikit apa ya, terpengaruh dari beberapa film tadi. Makanya apa kapasitas yang bisa saya buat dari segi mungkin kreatif atau produksi yang lain mungkin. Nah, salah satunya karena dari saya sendiri suka dari musik, makanya mungkin akhirnya saya lampiaskan ke bedanya di musik. Oh, gitu. Akhirnya jadilah Assault Distract. Itu berarti sendiri atau runding bareng-bareng? Iya, nih? runding pertama bareng. sendirian. Sendirian. Terus Dirundingin. masih belum. Masih belum? Masih sendirian, lagi cari-cari apa? Personil. Terus akhirnya ketemu sama Dewa dulu pertama. Oh, oke. Dewa, terus akhirnya kita rundingan gimana ini enaknya, jalannya gimana. Oh, gitu. Gimana kalau buat hardcore? Hmm. Kan juga pada waktu itu masih
masih skalanya kecil. Iya, Kecil. betul. Gimana kalau kita membuat suatu apa ya istilahnya pergerakan lah. Nah, makanya rundingan akhirnya ketemu Dewa jadilah hardcore. Oh. Nah, itu masih belum berjalan secepat dan semulus. Iya. Masih Iya. kan berapa tahun banyak sekali referensi terus hampir stop 2 tahun lah kurang lebih. Oh, stop gitu. Stop nggak jalan. Oh, jalan, udah tahu lama ya. Ini nggak jalan ya. Awal-awal tahun pertama kan ya memang lumayan Iya, berat lah ya. Ya, terus akhirnya setelah ketemu Dewa terus ngobrol-ngobrol terus akhirnya ketemu sama Pandu. Sama Pandu terus ada lagi satu lagi ada Gendon dan Oh, Gendon ya. bisa hadir di sini. Iya, iya, iya. Bisa, terus akhirnya tambah lagi sama Rama. Rama, Makanya pernah dengar. untuk kebutuhan dari produksi kita memang buatnya pengen 2 gitar. Oh, gitu Ya, gitu. seperti itu sih. Nah, ini kan kita nih kan kepo ya, teman-teman juga pasti kepo nih. Pertama kali manggung di mana dan tahun berapa sih? Kalau pertama kali tahun 2022 2022. itu di acara salah satu acara di kampus. Ya, Di acara kampus. kampus. Oh, acara kampus ya. Acara kampus dulu terus baru melewati beberapa fase-fase menuju arah ke underground. Soalnya kan dulu ya namanya kita juga cuman dari kampus kan. Iya. Iya. Jadi mungkin titik awalnya dari kampus. Oh, gitu ya. Terus akhirnya masuk ke dalam Dulu namanya belum asal listrik. tapi dulu namanya belum masuk di strike. Apa tuh namanya? Dulu masih strike. Strike doang. Ya, Oh, strike doang. Terus kayak gimana kayak Masih kurang lah ya. Kurang. Akhirnya udah jadiin satu aja kalau masuk di strike aja. Sebenarnya cuma di strike sebenarnya. Oh, cuma di. Cuman asal itu kan nama tambahan sebenarnya. Oh, Tapi akhirnya ya udah jadi asal. Jadi asal di strike. Gak apa-apa lah tapi. Iya, iya. oke. Berarti buat saat ini nih, sebenarnya itu udah ada album kah atau belum? Kalaupun ada, udah ada berapa nih? Kalau album sendiri masih belum. Belum. Kita masih proses untuk pembuatan album. Ya mungkin kira-kira tahun ini ya. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini lah ya. Ya kemarin kita sempet ngeluarin single demo untuk Single. menuju ke album. Oke. Bandcamp. Bandcamp. Iya. Bandcamp. Kita tunggu ya berarti nanti ya. Kita tunggu aja. Nah, ini genre hardcore nih. Ini tuh sebenarnya apa sih yang membedakan dari genre musik lainnya? Kan banyak kan, ada sebenarnya kalau kita mikirnya ada genre musik yang keras itu kan ada rock juga, ada hard rock segala macam. Apa nih yang beda kira-kira kalau dari hard rock? Mungkin bisa dibantu bisa teman-teman. Ayo, siapa yang mau jawab? Contohkan, Wis. Masa saya yang jawab? Iya. Kan saya host. Gimana? Coba. Diem-dieman nih. Yang unik gitu. Kayak Ini paling lama Mas. paling lama nih. Berarti paling tahu nih harusnya. Paling tahu. Ini singkat-singkat aja. Iya, Yang apa- tahu aja. Ya, mungkin uniknya apa gitu yang bedain. Yang bedain. Iya. Kalau dari saya sih yang paling unik beda sama musik lain tuh kayak lebih kerasa kayak feel main terus kayak dari lirik Hmm. Ya. dari musik juga Gitu ya. Lebih ke feel sama emosi aja ya. ya melampiaskan. Oke. Nah terus kalau untuk kalau kalian proses ntar nih, ya kan belum ada album kan, terus kayak ya masih proses mau nyiptain lagu lah ibaratnya. Nanti tuh kalau misalnya kalian proses itu kayak nyiptain lagunya gitu, ada kayak referensi gitu nggak sih, ibaratnya inspirasi dari kalian gitu. Oh ini nih yang akhirnya wah ini band kita banget nih gitu, ibaratnya yang mirip lah. Dari musiknya berarti. Iya dari musik kayak inspirasi kalian gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau itu gimana sih di apa? Kalau awal untuk album yang kemarin apa maksudnya buat single yang Single. kemarin Iya, itu single masih satu referensi dari Ducinta itu ada Oh. dari luar terus mungkin project kedepannya ada main luar sama asisten mungkin ya untuk project album Mungkin selanjutnya. paling agak beda dari yang sebelumnya. sama single Ya, beda inspirasi gitu lah ya. beda. Nah kalau ini dari kalian sendiri nih, menurut kalian tuh
gimana nih evolusi musik underground dari waktu ke waktu? Kalau apa ada perubahan atau emang masih lambat pergerakannya atau gimana teman? Musik underground. Kalau zaman sekarang kayaknya musik underground itu sih semakin lama semakin naik kayaknya. Yang pakai naik lah ya. Kan dulunya hardcore cuma ada hardcore punk, ada hardcore, ada beatdown dan lain-lain lah. Oh banyak variasinya lah ya. Variasi, nah. Nah, kan mungkin buat teman-teman nih ada yang pencinta hardcore juga, terus dia baru-baru atau mungkin kayak baru dengerin gitu kan, mungkin dia bingung nih masih tentang mendengar tentang hal itu kayak moshing, terus kayak crowd surfing atau Sama skena. skena. Itu mungkin artinya apa sih dari tiga itu? Iya. Siapa yang mau jelasin? Bebas. Kalau Sih. mungkin dari tadi moshing ya mungkin ya. Moshing. Moshing itu menurut saya pribadi, asli saya itu sebenarnya kalau moshing itu kan wujud dari pengekspresian dari diri sendiri kan sebenarnya, cuma nggak harus terpaku kepada moshing sebenarnya, cuman wujud dari bentuk ekspresif dari berbagai musik yang lain pun juga masih bisa. Oh ada lah ya, musiknya juga ada lah ya. Masih ada. Nggak harus Cuman hardcore gitu ya. Enggak, masih kan nggak harus terpaku pada moshing. Kalau sekarang kan mungkin dalam segi ke lingkupnya keras mungkin kan bisa dikatakan moshing. Iya betul. Apa mungkin yang lain, Iya, tapi kan iya. kita nggak harus terfokus pada moshing tersebut kan gitu. Nah, moshing sama crossover itu mungkin Ya sama lah. Ya. hampir Hampir sama, sama. lah, hampir sama, nggak jauh beda. Mungkin secara bentuk ekspresifnya aja mungkin yang beda. Kalau skena mungkin apa skena? Skena. Apa itu skena? Apa itu skena? Apa itu skena? Bingung. Oke lah. Kalau skena. Oke, kita lanjut aja lah ya, lanjut aja. Nah, kan kalau udah kayak gini kan menurut kalian nih percaya nggak sih sama lirik lagunya hardcore itu membuat signifikan yang berbeda buat para pendengarnya tuh kayak percaya gimana nya gitu. Iya, jadi kan ada dijelasinnya feel-nya kan, kalau hardcore Feel-nya. itu lebih feel-nya gitu. Apakah ada gitu? Emosinya gimana? Lirik mungkin Kalau dari hardcore sendiri sebetulnya dari dulu dari old school pun lirik dari lagu beberapa band itu juga mempengaruhi. Salah satunya mungkin contoh yang bisa diambil dari pergerakan hardcore punk pada tahun-tahun 80 Iya. 90 kan kayak gitu kan. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin lagu dari beberapa band dulu, band-band kayak Straight Edge itu kan ada salah satunya buat kita ke-trigger untuk menjalankan suatu lirik tersebut kan, makanya Iya. itu kalau asumsi saya. Oke. Tapi nggak- Kalau yang lain coba, yang lain kira-kira. kurang tahu ya. Lirik. Lirik. Kalau setahu tuh kalau lirik hardcore tuh dari dulu juga pasti bahasnya kayak di nama saya tadi apa, Perlawanan. Nah, itu perlawanan, pasti perlawanan. Gak mungkin galau kan juga. Iya. Gak mungkin aneh we galau. Galau. Sini aja juga. Iya, emang udah habitnya lah ya. Hardcore emang udah kayak perlawanan lah bentuknya. Gitu. Nah, sebelum penutupan atau sebelum kita nanti di segmen terakhir ya, pesan-pesan atau pesan kesannya lah dari kalian masing-masing buat musik hardcore. Iya, atau apa sih? musik. Dewa dulu aja wis. Gitu, mungkin ada harapan juga kan untuk kedepannya. Untuk kedepannya paling untuk musik hardcore di Indonesia lah khususnya semakin banyak itu lah kayak variasi baru lah. Ya karena apa masih berkembang juga kan ya sekarang. Ya, sama juga. Kalau dari aku itu sih. Mas Fando nih. Pandu. kalau dari saya ke depannya semangat buat yang pemula, Oke. Oke. buat yang baru-baru main. Soalnya kalau bikin band baru tuh susah, Nggak gampang ya. nggak gampang. Jadi kedepannya semangat. Oke. Terakhir nih Mas Adi. Mas Adi. Gimana? Dari saya sendiri untuk yang baru-baru nih ya mungkin kayak semangat aja sih buat cari referensi ya, mungkin dirasa lain dari yang lain kan kita nggak salah kalau mau berevolusi dengan menciptakan Iya. suatu hal yang baru kan. Betul. Kalau kita semua sama nanti takutnya
jadinya monoton. Iya, nggak ada keunikan lah ya. Nggak ada jadinya. keunikan sebenarnya. Iya, nggak ada ciri khas ya. Yang lain, makanya kalau mungkin pesannya ya semangat terus banyak-banyak cari referensi, Iya, iya. terus menciptakan suatu pergerakan hardcore untuk 10 tahun, 15 tahun Iya. mendatang Oke. jadi lebih. Jadi scene-nya itu enggak Iya, lebih berkembang lagi lah ya, lebih berkembang lagi. Oh iya, ada ketinggalan satu nih pembahasannya sebenarnya. Ya, sedikit lucu-lucu aja kali ya. Waduh. Lucu-lucuan aja, lucu-lucuan nih. Lucu-lucuan. Konyol. Belum lama ini ada yang viral. Waduh. 2 kata lucu, Wah, Gilgas Krim. waduh. Gimana tuh? Tanggapan masing-masing, pokoknya harus masing-masing. Harus masing-masing. Harus masing-masing harus jawab. Enggak bisa satu. Enggak. Ya, kan ini aja. Enggak bisa, harus semuanya harus jawab. Ya bercanda-bercandaan aja. Oke. Onat aja bisa bercanda, masa kita Iya, enggak? betul. Keren, keren sih, Gilgas Krim keren. Keren ya? Oke. Keren, oke. Bener keren lah ya. Bisa keren aja sama musik metal. Oke, masuk, boleh itu. Variasi baru itu variasi baru. Mas Ando gimana? Gilgas Krim. Oke. Semangat berkarya. Nambah lagi nih 2 kata lucunya, nambah lagi nih. Terakhir Mas Andi. Tadi. Ini harus lucu kan nih? Ayo, gimana? Harus lucu kan nih? Jujur lucu boleh. Oke. Jujur lah. Freak banget. Jadi tunggu ini sebenarnya ya. Jadi tunggu ini sebenarnya. Tapi Gimana? tapi apresiasi lah. Apresiasi lah ya. Oke lah. Soalnya dia juga menciptakan apa? Formula baru. Oke. Kan enggak ada kan? Ya. Belum ada lah, belum ada ya. Belum Apa ada. salahnya? Ya mungkin untuk awal Masih salah. masih salah persepsi. Masih salah. Masih salah. Apa salah? Waduh. Enggak apa-apa, tapi Oke lah. lumayan apresiasi Oke, walaupun oke. freak ya. Enggak apa-apa. Nah, apalah. Berkembang lah ya, Nan, mungkin bisa jadi. Tapi saya enggak suka. Lah itu mah pribadi aja kalau itu. Iya, Pribadi aja. pribadi. Pribadi aja. Selera lah, selera. Selera. Oke. Ya, udah paling itu sih paling buat nutup segmen terakhir kita bakal jamming nanti juga. Betul. Ada Themselves, ada Assault District juga. Oke. Ya, Terima juga kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya, Buat pendengar-pendengar hardcore jangan lupa buat ditonton ini pembahasan-pembahasan kayak gini, betul. ya kan? Betul banget. Ya udahlah, itu aja. Sekian Dari dan kita. terima kasih. Dari Toxic. Bye bye. Bye bye. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Motherfucking